Sekarang ini kita sedang mengalami pandemi Corona COVID-19 yang telah berlangsung sekitar 4 bulan. Nah, selama pandemi ini, banyak kisah menarik yang muncul. Salah satunya yaitu kisah seorang mahasiswa Unpad yang bernama Gian Nuzardi. Kisah ini dimulai pada akhir Maret 2020, di mana pada saat itu perkuliahan baru saja diliburkan, dan Gian memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu di Sumatera Barat. Ia telah membeli tiket pesawat sebelumnya dan telah melakukan pengemasan barang-barang yang akan dibawanya ke kampung halaman. Jadwal keberangkatannya itu 3 hari lagi, dan dia telah merencanakan pergi bersama teman-temannya. Pada saat itu, wilayah di tempatnya telah menjadi red zone, dan ia harus waspada terhadap lingkungannya. Selama menunggu keberangkatannya, Gian mengikuti anjuran pemerintah untuk menetap di rumah dan tidak pergi keluar. Akan tetapi, ia tidak bisa terus-terusan melakukan hal itu, karena stok makanannya akan habis, dan dia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Untung saja, tak jauh dari kosnya, ada kios yang menjual kebutuhan sehari-hari. Jadi, dia tidak perlu pergi jauh-jauh untuk membeli bahan makanan. Tetapi, di kios ia biasa membeli makanan, terdapat kasus virus corona, dan Gian baru saja membeli bahan dari tempat itu. Sesampainya di kos, Gian langsung melakukan prosedur pencegahan COVID-19, yaitu dengan cara mencuci tangannya hingga bersih. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Gian. Selama 3 hari ke depan, ia hanya bisa menetap di kosnya dan menerima nasib yang akan menimpanya. 3 hari telah berlalu, dan Gian merasa sehat saja. Akan tetapi, karena gejala virus corona baru akan terlihat setelah 14 hari, ia belum yakin apakah ia benar-benar bebas dari virus corona. Gian dan 5 orang temannya telah merencanakan untuk pergi bersama. Biasanya, bandara sangat ramai, walaupun di hari kerja sekalipun. Namun pada saat itu, bandara sangat sepi dikarenakan bandara merupakan tempat penyebaran virus corona yang paling cepat. Berbagai macam orang dari berbagai macam daerah bertemu di bandara, dan kemungkinan penyebaran virus corona akan sangat mudah. Pada saat check-in, pihak bandara melakukan tes kepada Gian, dan hasilnya ia baik-baik saja. Begitu juga pada saat ia sampai di Bandara Internasional Minangkabau. Pihak bandara sekali lagi melakukan tes kepada Gian, dan hasilnya baik-baik saja. Saat keluar dari bandara, orang tua Gian telah menunggu kedatangannya. Dan tidak ingin berlama-lama di bandara, mereka langsung pergi, kembali ke kampung halamannya, yaitu di kota Parangpanjang. Sesampainya di rumah, Gian merasa tidak enak badan. Ia merasakan pusing, batuk-batuk, dan juga flu. Tentu saja keluarganya khawatir, dan Gian langsung melakukan isolasi mandiri. Setelah 4 hari di rumah, kondisi Gian semakin membaik. Ia tidak lagi merasakan batuk, dan hanya tersisa flu yang akan segera hilang. Kita tidak bisa membayangkan apabila Gian terpapar virus corona, karena pada saat itu, di kota Parangpanjang, belum ada kasus virus corona. Dan bayangkan, apabila ia menjadi pasien pertama di Parangpanjang, ia akan menyebarkannya kepada keluarganya, dan keluarganya akan menyebarkannya kepada orang-orang. Tentu saja ia akan mengalami depresi yang berat, karena dirinya merupakan penyebar virus corona di kotanya, yang pada saat itu belum ada kasus satupun. Syukurlah nasib berkata baik, dia tidak terpapar virus corona, dan hingga saat ini ia masih melaksanakan kuliah online-nya. Untuk mencegah penyebaran virus corona, kita harus mengikuti aturan pemerintah, yaitu dengan berdiam diri di rumah, tidak keluar apabila tidak penting, dan janganlah berkumpul di keramaian. Karena virus corona penyebarannya sangatlah cepat. Dan apabila kita telah terpapar virus corona, kemungkinan untuk menyebarkannya ke orang lain itu sangat besar. Maka dari itu, tetaplah di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.